Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini terjadi pada masa remajanya Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani datang kepada ibunya, "Wahai ibuku, tolong izinkan kepadaku untuk menuntut ilmu ke kota Baghdad." Yang mana kota Baghdad pada saat itu sangat jauh, lumayan jauh. Dan pada saat itu ibunya pun mengizinkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Baik, aku izinkan engkau untuk menuntut ilmu ke kota Baghdad, dengan syarat engkau harus bersifat jujur, berkata jujur dalam segala hal." Itu permintaan ibu, supaya kamu berkata jujur di setiap keadaan. Ala kulli hal. Kemudian setelah mendapatkan izin daripada ibunya, maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengikuti beserta rombongan orang-orang yang berangkat ke kota Baghdad. Maka ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berlayar dengan rombongannya, tiba-tiba ada 60 perampok yang menghalangi mereka, yang mau merampok mereka. Semua orang yang ada di kapal tersebut tidak tersisa satupun yang tidak dirampas hartanya, kecuali Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa enggak diambil? Ketika ada salah satu anggota perampok mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Wahai fakir, ada di mana hartamu? Kamu bawa apa nih?" Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Saya enggak bawa apa-apa. Cuma saya ada uang beberapa puluh dinar yang ada di kantong di bawah ketiakku." Jadi sama ibunya nih dibuatin kantong di bawah ketiaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan di kantong tersebut Syekh Abdul Qadir Jailani menaruh uang saku daripada ibunya yang berjumlah 40 dinar. Maka perampok yang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ini merasa bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengolok-olok dia, mau ngerjain nih perampok. Mana ada kantong di bawah ketiak. Akhirnya si perampok ini berlalulah, pergi ke rombongan yang lain, kepada orang lain yang mau dirampok. Setelah itu datang lagi kedua, orang perampok yang kedua datang untuk menggeledah Syekh Abdul Qadir Jailani. "Wahai fakir, kamu punya apa? Hartamu, ayo serahkan kepada kami." Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Saya nggak punya apa-apa kecuali ada 40 dinar yang ada di bawah kantong ketiakku. Ada kantong di bawah ketiakku, saya taruh di situ." Maka si perampok ini pun merasa diejek sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini anak mau ngejek saya, mau ngelok-ngelok saya. Akhirnya ditinggalin sama perampok yang kedua. Ketika berdua itu meninggalkan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kasus yang sama, merasa diejek, merasa diolok-olok sama Syekh Abdul Qadir Jailani, maka keduanya pun melaporkan kepada kepala perampok bahwasanya ini anak mengatakan bahwasanya ada 40 dinar di kantongnya, dan kantongnya itu ada di bawah ketiaknya. Maka perampok yang kedua mengatakan, "Iya, dia mengatakan hal yang sama kepadaku." Setelah itu mendengar hal itu, kepala perampok menyuruh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk digeledah di depannya. Maka ketika Syekh Abdul Qadir Jailani digeledah di depan kepala perampok, dan kepala perampok ini merasa kaget. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani benar apa yang dikatakan oleh beliau, bahwasanya ada 40 dinar yang mana kantongnya berada di bawah ketiaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka perampok ini, kepala perampok merasa heran. "Wahai pemuda, bisa-bisanya engkau jujur kepada saya. Padahal kamu tuh bisa aja mau bohong sama saya, sama rombongan saya, sama anak buah saya. Kamu mau bohong bisa aja untuk menyelamatkan harta yang kamu bawa. Karena kita gak bakal nyangka ada uang di bawah ketiakmu." Maka Syekh Abdul Qadir menjawab bahwasanya, "Saya sudah berjanji sama ibu saya supaya saya selalu berkata jujur, berbuat jujur dalam setiap keadaan saya. Dan saya saat ini menuju ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Janji saya kepada ibu saya mau berkata jujur dalam setiap keadaan." Maka si kepala perampok itu menangis di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia berkata bahwasanya, "Engkau tidak berkhianat kepada ibumu, sedangkan saya sudah bertahun-tahun berkhianat kepada Tuhanku." Maka kepala perampok dengan rombongannya yang berjumlah 60 orang itu bertaubat di hadapannya Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat Syekh Abdul Qadir Jailani usianya masih remaja yang mau berjalan menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Hal ini sesuai dengan hadis ya Rasulullah SAW, "Qulil haqqa walau kana murra." Katakan yang benar walaupun itu pahit.
Semoga kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari kisah ini. Kita berusaha menjadi orang yang berkata jujur, berlaku jujur dalam setiap keadaan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.